Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah jami'an, ma'akum sahlan al-rabani min qismi ta'limil lughatil arabiyyah fi Jami'ati Juanda Bogor al-mustawa ats-tsalits. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang teori kognitivisme dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama di sini ada rumusan masalah, yaitu apa itu teori kognitif dan bagaimana proses penerapan teori kognitif dalam pembelajaran bahasa Arab, serta tujuannya yaitu satu, untuk mengetahui apa itu teori kognitif, dan yang kedua yaitu untuk memahami proses penerapan teori kognitif dalam pembelajaran bahasa Arab. Latar belakang yaitu bahasa Arab telah menjadi salah satu fokus penting dalam dunia pendidikan, khususnya pada lembaga-lembaga yang memfokuskan pada pengajaran bahasa Arab sebagai media untuk memahami teks-teks agama maupun pengetahuan lainnya. Dalam belajar bahasa Arab maupun pengetahuan lainnya, seorang pembelajar sudah pasti menggunakan teori kognitif. Jadi dalam kehidupan kita ini ada bahasa, yakni bahasa Arab, yang sudah termasuk ke dalam dunia pendidikan yang sangat penting, khususnya pada lembaga-lembaga yang memfokuskan pada pengajaran bahasa sebagai lembaga atau media yang saling memahami gitu. Teori kognitif adalah satu aliran besar dalam psikologi yang mempelajari bagaimana seorang manusia memahami, mengolah, berpikir, dan menyimpan informasi. Teori ini menekankan peran penting dari proses mental seorang pelajar seperti persepsi, pendapat atau anggapan, memori, ingatan, pemikiran, dan pemecah masalah dalam menerima suatu informasi baik dari perkataan atau perbuatan. Nah, jadi teori kognitif ini adalah suatu aliran yang ada dalam psikologi yang mempelajari bagaimana seorang memahami, mengolah, berpikir, dan menyimpan informasi. Apa itu kognitivisme? Definisi kognitif berasal dari cognition yang memiliki persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui atau artinya adalah mengetahui. Dalam arti lain, kognitif adalah istilah yang merujuk pada proses mental yang terkait dengan pembelajaran, pemikiran, atau pengolahan pengetahuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi di sini ada 5 ciri aliran kognitivisme, yaitu yang pertama ada mementingkan apa yang terjadi dalam diri anak, yang kedua ada mementingkan keseluruhan diri pada bagian-bagian, yang ketiga ada mementingkan peranan kognitif, yang keempat ada mementingkan kondisi waktu sekarang, dan yang terakhir ada mementingkan pembentukan struktur kognitif. Ini ada menurut Jean Piaget. Jean Piaget dalam Gadler menjelaskan bahwa untuk memahami gagasan tentang belajar yang memadai, pertama-tama kita harus menjelaskan bagaimana individu bisa mengkonstruksi dan menciptakan, bukan hanya bagaimana dia mengulang dan meniru. Nah, menurut Jean Piaget ini menjelaskan bahwa bagaimana anak ini tidak hanya untuk meniru saja dan mengulang, tetapi dia bisa mengkonstruksi dan menciptakan hal-hal baru. Selanjutnya adalah asimilasi, yaitu adalah proses di mana informasi baru dimasukkan ke dalam skema pengetahuan yang sudah ada. Jadi informasi yang baru ini dimasukkan ke dalam lingkup yang sudah ada. Selanjutnya ada akomodasi, yaitu adalah ketika informasi baru tidak sesuai dengan skema yang ada, siswa perlu mengubah atau menyesuaikan skema tersebut. Jadi adanya suatu informasi baru dan informasi tersebut tidak masuk ke dalam apa yang telah dipelajari, menjadikan akomodasi ini harus menyesuaikan skema tersebut. Yang ketiga ada ekuilibrasi, adalah upaya mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi ekuilibrasi ini adalah suatu pencapaian yang menyeimbangkan antara asimilasi dan akomodasi. Dan yang selanjutnya adalah interiorisasi, itu adalah proses internalisasi pengetahuan di mana siswa menguasai konsep-konsep bahasa secara mendalam sehingga mereka dapat menerapkan secara otomatis dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua ada Lev S. Vygotsky, yakni dalam rangka memahami teori Vygotsky mengenai psikologi kultural historisnya, kita perlu melacak pilar penyangga teorinya. Penggunaan lambang, yakni terdapat 4 tahap penggunaan lambang yang dimulai ketika masa anak-anak
dan meluas sampai ke masa remaja. 4 tahap tersebut ialah tahap primitif, tahap psikologi naif, tahap penggunaan lambang eksternal, dan tahap penggunaan lambang internal. Tahap alamiah terjadi ketika anak mengandalkan proses mental elementer, yakni ini adalah tahap primitif. Tahap psikologi naif terjadi ketika anak berusaha menggunakan stimulus bantuan yang ada. Jadi yang kedua ini adalah anak berusaha untuk menggunakan stimulus atau bantuan-bantuan yang ada. Terus namun tidak mengetahui hubungan psikologi yang diperlukan antara stimulus dan tugas. Yang selanjutnya adalah tahap penggunaan lambang eksternal, yaitu pada usia sekolah terjadi ketika anak secara hati-hati memilih atau menata stimulus eksternal bukan dengan kebutuhan atau tugas. Yang terakhir ada tahap penggunaan lambang internal, jadi ketika subjek atau seorang individu ini mengandalkan pada stimulus internal yang dibuat sendiri. Jadi dia mengandalkan apa yang sudah dia buat. Selanjutnya adalah perbandingan teori kognitif perspektif Piaget dan Vygotsky. Baik Piaget maupun Vygotsky, keduanya memfokuskan pemikirannya pada perkembangan kognitif, yaitu perkembangan berpikir. Sebagaimana kita ketahui bahwa kognitif itu adalah perkembangan berpikir. Namun terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Yang pertama ada Piaget memfokuskan pada pemikiran logis yang berpuncak pada kapabilitas untuk memecahkan permasalahan multifaktor dipandang dari segi sebab akibat. Namun Vygotsky berfokus kepada perkembangan atensi, persepsi, dan memori, di mana penguasaan sistem simbol atau lambang ini dan pemikiran konseptual merupakan hal yang sangat penting. Nah, jadi itu adalah perbandingan antara teori kognitif Vygotsky dan Piaget. Yang selanjutnya adalah pembelajaran bahasa Arab. Yakni pembelajaran bahasa Arab ini Indonesia menempati posisi yang strategis sebagai bahasa agama sebab mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim atau Islam. Bahkan pembelajaran bahasa Arab di dunia ini sudah berlangsung sejak zaman kemerdekaan. Maksudnya bahasa Arab di Indonesia ini sudah berlangsung sejak zaman kemerdekaan. Selain itu, bahasa Arab juga berupa bahasa kehidupan atau bahasa komunikasi yang telah dipelajari masyarakat Indonesia melalui sekolah dasar, menengah, atau universitas. Nah, jadi daripada bahasa Arab ini adalah bahasa yang telah dipelajari di masyarakat Indonesia mulai dari sekolah dasar, menengah, atas, atau sampai universitas. Kesimpulannya yakni teori kognitif dalam pembelajaran bahasa Arab adalah bahwa proses belajar bahasa ini melibatkan aktivitas mental yang aktif, yaitu kognitif, di mana siswa secara sistematis mengolah, mengorganisasikan, dan menghubungkan informasi baru, yakni ada kosakata, tata bahasa, struktur kalimat dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam dan menggunakan strategi kognitif seperti penghafalan, pemecahan masalah, dan penerapan aturan bahasa secara logis. Nah, jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan tentang teori kognitivisme dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Semoga dapat dipahami dan menjadi ladang pahala untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.